Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pelayan firman dan seluruh anggota majelis jemaat menyampaikan selamat beribadah pada hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta kepada seluruh anggota jemaat GKPI, Jemaat Malino Kota. Kiranya ibadah yang kita laksanakan pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Iis Ping Espak. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Saudara-saudara, dalam persekutuan yang indah ini, wujudkanlah salam persekutuan dengan saudara di kiri dan kanan, depan dan belakang kita dengan meletakkan tangan ke dada. Mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudaraku, 6 hari lamanya Tuhan menjadikan bumi serta segala isinya, dan pada hari yang ke-7 Ia memberkatinya. Marilah kita bersama-sama mendengar nas pembimbing untuk kita yang terambil dari Mazmur 84 ayatnya yang ke-11 yang berkata demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik.
duduk kembali. Saudara-saudara, marilah dengan rasa sesal dan malu, dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu bahwa pada hakikatnya kami adalah orang yang berdosa dan rapuh. Kami sering tidak setia kepada-Mu. Setiap hari pikiran kami merancang yang jahat daripada yang baik. Kata-kata kami juga sering menyakiti perasaan orang lain daripada menghibur. Karena keegoisan kami yang hanya memikirkan diri sendiri, sehingga kami tidak peka dengan masalah dan pergumulan orang yang ada di sekitar kami. Kami pun kurang memperhatikan dan memelihara lingkungan hidup kami dengan baik. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang tidak malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang telah kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa dan tolonglah kami, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, inilah pengakuan umat-Mu dan dengarlah ya Tuhan. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Saudara-saudara, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Yesaya 43 ayat 25 yang berkata demikian. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri.
dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berbahagialah orang yang percaya, sebab dosa dan kesalahannya diampuni Allah. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Roma 13 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemurahan Allah dalam perilaku hidup baru kita setiap hari di dalam dunia ini. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku.
Jemaat duduk kembali. Marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat membaca Alkitab dan mendalami kehendak-Mu melalui pemberitaan firman-Mu di pagi ini. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab untuk kita minggu ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Yang menyatakan demikian. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, itu juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Hendaklah firman-Nya dalam segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepadanya. Kidung Jemaat nomor 54, tak kita menyerahkan.
Kristus adalah dasar hidup menjadi tema kita pada pagi hari ini berdasarkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat seorang tukang hendak mendirikan sebuah bangunan, maka ia akan mencari di mana tanah yang paling keras untuk kemudian dijadikan sebagai dasar utama untuk peletakan pondasi rumah ataupun bangunan yang akan berdiri di atasnya nanti. Dan biasanya tanah yang paling keras tersebut berada pada lapisan paling bawah. Mengapa hal itu harus dilakukan? Karena apabila seseorang atau tukang meletakkan dasar pondasi bangunan rumahnya pada tanah yang masih labil, maka ketika bangunan ini semakin tinggi berdiri, maka tanah tersebut tidak akan kuat untuk kemudian menampung daya beban dari bangunan di atasnya nanti. Sehingga akibatnya adalah bangunan akan terturun, bangunan bisa jadi miring, hingga dampak yang terburuk adalah bangunan tersebut bisa rebah. Saudara-saudara, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam membangun kehidupan kita secara khusus dalam membangun kehidupan beriman kita di dunia ini, kita juga perlu untuk kemudian kita menggali dan menemukan dasar-dasar terkuat yang kemudian ini akan kita jadikan sebagai penopang yang akan sanggup dan mampu menyongkong segala beban kehidupan kita. Dan hal itu sesungguhnya telah kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagaimana dituliskan dalam bacaan kita pada ayatnya yang ke-6 yang berkata demikian. Sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus sang batu penjuru, hidup kita ini ditopangnya. Oleh Yesus Kristus sang batu penjuru, hidup kita ini telah dibangunnya. Dan bahkan yang luar biasanya terjadi dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita semakin dipermegahkan oleh Yesus. Oleh sebab itu, kasih yang telah Tuhan nyatakan kepada kita kemudian melayakkan kita untuk menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, sebagaimana Tuhan Ia telah membangun hidup kita dalam memelihara firman-Nya, Tuhan juga sesungguhnya menghendaki hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Artinya bahwa Tuhan ingin dan Tuhan sesungguhnya menghendaki
kehidupan kita yang kita jalani di dunia ini menjadi penopang, menjadi pembangunan kehidupan yang baik di tengah-tengah kehidupan umat manusia, yaitu kita memberikan segala, bahkan kita memberitakan berbagai perbuatan Tuhan yang besar, yang sesungguhnya telah memanggil kita dari kegelapan untuk menikmati terang yang ajaib yang telah menyelamatkan kita. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Ia menghendaki agar oleh keberadaan kita, setiap orang di dunia ini, setiap orang yang ada di sekeliling kita mendengar berbagai perbuatan yang besar, di mana Ia telah memanggil mereka keluar dari kegelapan untuk menuju terang yang memberikan keselamatan bagi umat manusia. Karena apa? Karena Yesus Kristus, Dia adalah satu-satunya dasar hidup yang teguh, yang sesungguhnya menyelamatkan kita semua. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita semua, marilah kita berdiri, marilah kita terus mau dibangun oleh firman Tuhan di atas dasar hidup yang teguh, yaitu Yesus Kristus, dan jadilah berkat di tengah ladang dunia. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Kita akan bersama-sama mengikralkan pengakuan iman rasuli kita yang menjadi pengakuan iman kita bersama. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Kita menaikkan syafaat kita, dan nanti akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah dasar hidup kami yang teguh, yang telah memanggil kami dari kegelapan dengan suara yang penuh kasih. Engkau bahkan melayakkan kami untuk dibangun sebagai umat kesayangan-Mu. Kini Engkau mengutus kami ke tengah dunia untuk menjadi penopang dunia dengan kebaikan yang kami tebarkan, untuk memanggil sesama kami dari kegelapan dengan kasih-Mu yang kami wartakan. Bimbinglah kami untuk dapat menjadi berkat dan terang di antara sesama kami. Pagi hari ini Tuhan, kami memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang pada saat ini dalam kondisi kurang sehat. Pulihkan kesehatan Bapak Ronius E.J. Tumpias, Ibu Betty Matandung, dan Ibu Diana Martinus, serta seluruh umat Tuhan yang pada hari ini membutuhkan jamahan kuasa-Mu untuk memulihkan kesehatan mereka. Kami juga memohon pulihkan kehidupan bangsa kami Indonesia dari keadaan yang saat ini kami alami bersama, sehingga kami dapat terlepas dari belenggu ketakutan, dari belenggu kekhawatiran akan keselamatan hidup kami.
Engkau yang adalah dasar hidup yang teguh. Kami yakin sanggup untuk menopang kehidupan bangsa kami dalam kami melewati masa-masa sulit yang masih kami hadapi bersama saat ini. Tambahkanlah berkat kebijaksanaan kepada umat-Mu yang boleh menikmati pertambahan usia dalam pekan ini. Engkau memberkati Bapak William Gerson, Ibu Rosmia Sibau Incau, Bapak J. Panjaitan, dan Ibu Dewi Supini. Biarlah oleh anugerah umur panjang yang Tuhan telah berikan kepada mereka, kehidupan dan keberadaan mereka selalu menjadi berkat, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, masyarakat, bahkan gereja. Biarlah hidup dan kerja serta pelayanan mereka menjadi kesaksian yang hidup di tengah dunia ini. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi keluarga Frantonapa, keluarga Leonardus dan Ibu Yernita, keluarga Adriadi Mai, keluarga Robertus, keluarga Rian Mai, keluarga Wiradharma, keluarga J. Panjaitan, keluarga Hernalom Panjaitan, keluarga Rigo Amos. Mereka yang telah dengan penuh sukacita, kerelaan hati menghentarkan segenap persembahan dan syukur mereka melalui berbagai berkat materi yang mereka miliki. Kiranya berkat-berkat jasmani dan rohani semakin Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Teristimewa perlindungan dan keselamatan atas kehidupan yang mereka jalani sehari-hari. Kami juga memohon berkat Tuhan dalam kehidupan saudara kami Mas Murjito dan saudara kami Samuel Prastio dalam kehidupan yang mereka jalani, dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai usaha, pergumulan kehidupan yang saat ini sedang mereka gumuli dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan, taruhkan hikmat-Mu dalam kehidupan mereka sekalian, sehingga dengan bijaksana mereka boleh menyelesaikan setiap apapun yang saat ini mereka alami dalam kehidupan mereka. Berkati pekerjaan serta usaha mereka, sehingga mereka mampu terus mengucap syukur dalam setiap berkat yang telah Tuhan alirkan dalam kehidupan mereka. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi majelis jemaat, seluruh pelayan kategorial yang ada di gereja-Mu ini, seluruh karya, berbagai kerja yang mereka persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau berkati. Biarlah oleh hikmat Tuhan kami terus bersatu hati, saling menopang, saling membangun kehidupan persekutuan di tengah umat-Mu ini dengan baik. Meskipun harus melalui badai media komunikasi yang kami gunakan saat ini, namun kami tetap meyakini bahwa kuasa Tuhan turut bekerja di antara kami. Memohon berkat Tuhan bagi setiap pribadi yang telah dengan ketulusan hati memberikan waktu, memberikan tenaga, talenta mereka untuk melayani Tuhan secara khusus dalam ibadah hari ini. Kiranya setiap tugas yang boleh kami lakukan beroleh berkat di hadapan Tuhan, sehingga pelayanan ibadah kami saat ini menjadi berkat bagi persekutuan gereja kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, sehingga berkat-berkat Tuhan yang kami permohonkan pada saat hari ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan, yang menjadi sumber kehidupan kami. Semuanya ini kami naikkan demi Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberitaan Tuhan itu
seharusnya dipergunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan gereja kepada sesama dan lingkungan. Muliakanlah dengan harta benda pemberiannya, dengan mengingat pesan Alkitab yang berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Markus 12 ayat 43-44. Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara. Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1. Bila topan keras melanda hidupmu. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa dan bersyukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah bersumber daripada-Mu juga. Dan kini kami mempersembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu, serta terimalah persembahan syukur ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudara, pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari bersama dengan kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu hanya kepada Dia dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Untuk yang miskin dan lapar berkeluh,
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah jaminan penyertaan Allah. Allah berjalan di depanmu pada waktu siang dan pada waktu malam. Ia menjaga kamu pada waktu kamu tidur dan pada waktu kamu bangun. Kiranya hidupmu dipenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera Allah dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.